Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Polemik penambahan batalion di Aceh merujuk pada kontroversi atau perdebatan publik mengenai rencana penambahan pasukan militer khususnya batalion TNI di wilayah Aceh. Isu ini menjadi sensitif mengingat latar belakang sejarah konflik bersenjata di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia yang berakhir dengan penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005 silam. Bukan tanpa alasan, sebab ada beberapa aspek penting dalam polemik ini, yaitu munculnya kekhawatiran pelanggaran MOU Helsinki. Nah, salah satu perjanjian damai Helsinki adalah pembatasan jumlah pasukan non-organik di Aceh. Itu sebabnya penambahan batalion dapat dianggap melanggar semangat atau isi dari kesepakatan tersebut. Kedua, muncul pula ketakutan dari masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan mantan kombatan GAM yang khawatir penambahan pasukan akan menciptakan ketegangan dan rasa tidak aman, serta membuka potensi pelanggaran HAM seperti yang terjadi di masa lalu. Ketiga, alasan keamanan yaitu pemerintah atau TNI biasanya berdalih bahwa penambahan batalion diperlukan untuk alasan strategis nasional, seperti memperkuat pertahanan atau mendukung operasi tangkap bencana. Keempat, adanya reaksi masyarakat lokal. Nah, penolakan sering datang dari berbagai elemen masyarakat Aceh, terutama karena trauma masa lalu dan kekhawatiran bahwa kehadiran militer yang berlebihan akan menghambat pembangunan dan proses perdamaian. Kelima, isu otonomi dan kepercayaan yang menuai polemik serta mencerminkan persoalan lebih luas, yaitu kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah serta seberapa besar otonomi yang benar-benar dijalankan di Aceh pasca damai. Bagi yang pro atau setuju, penambahan batalion di Aceh dinilai dapat memperkuat keamanan, khususnya di daerah-daerah rawan atau berbatasan langsung dengan wilayah rentan konflik, serta mencegah berkembangnya kembali separatisme atau gerakan bersenjata. Keberadaan pasukan tambahan dianggap bisa menekan potensi konflik horizontal, kriminalitas, dan terorisme. Kecuali itu, tentara juga bisa membantu secara sigap dalam penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kehadiran militer juga dapat meningkatkan infrastruktur di daerah terpencil dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang kontra atau menolak, sekali lagi, penambahan batalion di Aceh dinilai akan mengulang trauma sejarah dan hak asasi manusia. Maklum, masyarakat Aceh memiliki trauma panjang akibat konflik bersenjata dan pelanggaran HAM selama era daerah operasi militer, sehingga penambahan militer bisa menghidupkan kembali ketegangan. Berikutnya, mengganggu otonomi khusus. Alasannya, Aceh memiliki status khusus pasca MOU Helsinki 2005. Makanya, penambahan militer bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap semangat damai dan otonomi tersebut. Dan yang tak kalah kritis adalah tidak adanya ancaman nyata, sebab situasi keamanan saat ini relatif kondusif. Sehingga, penambahan batalion dianggap tidak diperlukan dan justru menimbulkan kecurigaan. Kehadiran batalion di Aceh juga dinilai memberi efek sosial dan ekonomi bagi Aceh, karena dalam jumlah besar bisa mengubah dinamika sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat lokal. Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Darat atau TNI AD tengah melaksanakan rencana besar untuk menambah jumlah batalion di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendukung pembangunan dan ketahanan pangan. Di antaranya pembentukan 100 Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP. TNI Angkatan Darat merencanakan pembentukan 100 Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai satuan infanteri dan sebagai pendukung program pembangunan pemerintah khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Setiap batalion akan dilengkapi dengan kompi-kompi khusus yang dirancang untuk membantu masyarakat di berbagai kabupaten di Indonesia. Selain itu, penambahan lahan untuk pembangunan batalion sebagai bagian dari rencana ini.
Pemerintah telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada TNI Angkatan Darat untuk pembangunan batalion baru. Lahan tersebut diambil dari tanah cadangan negara, termasuk tanah terlantar yang berasal dari ex-hak guna usaha atau HGU maupun hak guna bangunan atau HGB yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya. Setiap batalion direncanakan memiliki lahan produktif minimal seluas 500 hektar untuk mendukung ketahanan pangan. Tak hanya itu, juga fokus di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara atau IKN, TNI Angkatan Darat juga merencanakan pembentukan batalion di beberapa daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk mendukung program swasembada pangan. Selain itu, di Ibu Kota Nusantara atau IKN direncanakan pembentukan 23 satuan BTP yang terdiri dari 3 satuan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, 18 satuan di kawasan IKN atau KIKN, dan 2 satuan di wilayah penyangga IKN. Termasuk pembentukan batalion di Papua pada Oktober 2024 lalu. TNI Angkatan Darat telah membentuk 5 batalion infanteri teritorial pembangunan di Papua, yaitu Yonif 801 Kesatria Yuda Kensuri di wilayah Kerom, Yonif 802 Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Yonif 804 Dharma Bakti Asasta Yuda di Kabupaten Merauke, dan Yonif 805 Kesatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong. Setiap batalion ini diperkuat sekitar 700 hingga 1000 prajurit dan memiliki spesifikasi khusus untuk mendukung produksi pangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Hanya itu, tunggu. Pemerintah juga berencana melakukan pembentukan terhadap 22 komando daerah militer atau Kodam baru untuk memperkuat struktur komando di seluruh provinsi Indonesia. Namun, rencana ini mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil reformasi sektor keamanan yang dinilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor pertahanan. Lantas, bagaimana dengan Aceh? Terdapat rencana penambahan 4 batalion baru di wilayah Aceh oleh Kodam Iskandar Muda atau Kodam IM. Salah satu di antaranya adalah batalion teritorial pembangunan yang dirancang untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, kesehatan, dan infrastruktur. Batalion ini akan terdiri dari 9 kompi termasuk 5 kompi senapan, 1 kompi kesehatan, 1 kompi pertanian, 1 kompi pembangunan, dan 1 kompi peternakan. Namun, rencana ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Seperti, anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Umar meminta agar Kementerian Pertahanan mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat Aceh merupakan daerah dengan status otonomi khusus, hasil dari perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Yang menilai bahwa penambahan batalion bukan merupakan kebutuhan saat ini, mengingat kondisi keamanan Aceh yang semakin kondusif dan damai. Sementara itu, lokasi pasti dari keempat batalion yang direncanakan belum diumumkan secara resmi. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, batalion teritorial pembangunan akan berada di wilayah teritorial Kodam Iskandar Muda yang mencangkup seluruh provinsi Aceh. Perlu dicatat bahwa rencana penambahan batalion ini masih dalam tahap perencanaan dan belum ada keputusan final mengenai pelaksanaannya. Pemerintah dan TNI Angkatan Darat diharapkan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan semangat perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi